Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kita sambung pembicaraan kita mengenai fadilah zikir dalam Al-Quran. Fadilah selanjutnya adalah kalbu orang-orang beriman akan tenang, tentram dengan zikrullah. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat 28 ya, surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan kalbu-kalbu mereka tenang, tentram, bidzikrillah, dengan zikrullah ya, dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah, dengan menyebut dan mengingat Allah, maka kalbu-kalbu itu akan tenang dan tentram. Jadi orang-orang beriman akan tenang dan tentram, kukuh kalbu mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Qatadah mengatakan orang-orang beriman kalbu mereka ini senantiasa tenang tentram dengan zikrullah, zikir, menyebut dan mengingat Allah menggunakan lisan mereka. Zikrullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar ya, itu zikrullah. Ya. Atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Tenang tentram kalbu itu ya. Kemudian Mujahid dan selainnya mengatakan kalbu mereka tenang dengan Al-Quran. Maksudnya baca Al-Quran ya. Ambil air wudhu ya. Kemudian bila perlu sholat sunat wudhu ya. Sholat sunat wudhu ini fadilahnya sangat besar ya. Ini adalah sholat yang senantiasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah ya. Sholat sunat wudhu. Sampai-sampai terompahnya dia Jannah itu sudah berbunyi terompah Bilal ya. Karena senantiasa melakukan sholat sunat wudhu ya. Jadi untuk baca Al-Quran berwudhulah ya, berwudhu. Apakah baca dengan qalbu atau baca dengan mushaf Al-Quran atau dengan handset HP itu ya, baca ya, mulai di apa namanya, dirutinkan baca Al-Quran itu ya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas 14 ya, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ya, supaya tenang kalbu itu ya. Ini adalah obat bagi kalbu ya. Jadi kalau kalbu ini gundah gulana ya, kalbu ini kering, makanannya tidak lain zikrullah, baca Al-Quran. Al-Quran ini baca Al-Quran lebih baik dari zikrullah ya, karena Al-Quran ini adalah kalamullah ya. Ya. Baca Al-Quran itu lebih baik dari zikir ya, karena dalam kalamullah ini lebih dari zikir ya. Di sana ada perintah, ada larangan, ada kisah para nabi, apalagi bacanya dengan tadabbur ya. Jadi membaca Al-Quran tidak sekadar baca saja, tapi dengan tadabbur lebih utama ya. Kadang-kadang kita ini salah gitu, target 100 ayat, 200 ayat, 300 ayat. Lebih bagus Anda membaca 1 ayat, 2 ayat, tapi tadabbur, kemudian diamalkan ya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ya. Mereka tidak menambah bacaan Al-Quran ya, sebelum mereka memahaminya dan melaksanakannya ya. Sehingga para sahabat itu bermacam-macam kan hafalan Qur'annya ya. Yang paling banyak ya dia paling banyak mengamalkan ya. Jadi bukan sekedar dibaca, baca, dipahami, diamalkan. Itu
itulah sebaik-baik baca Al-Quran ya. Jadi tadi dikatakan kalbu mereka tenang dengan Al-Quran. Kalbu orang-orang beriman tenang dengan baca Al-Quran ya. Minimal baca, karena membaca Al-Quran ini banyak fadilahnya ya. Insya Allah nanti kita sebutkan dalam kesempatan yang lain ya. Sufyan bin Uyainah mengatakan kalbu mereka tenang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalbu orang-orang beriman ini tenang dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muqatil mengatakan kalbu mereka tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak pentafsiran ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalbu mereka tenang dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga kalbu mereka tenang ya dengan mengingat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalbu mereka takut dengan mengingat azab, murka dan keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan juga zikrullah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mentadaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu dan mengenal kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dikatakan juga kalbu mereka tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kalbu orang-orang beriman tenang dengan zikrullah ya. Zikrullah ini macam-macam ya, baca Al-Quran ya, mengingat perintah Allah ya, mengingat larangan Allah ya. Tidak semata-mata zikrullah bil lisan, tapi zikrullah bil qalbu dan bil arkan ya. Dengan anggota badan ini ya, melaksanakan taat kepada Allah juga zikrullah ya. Menjauhi larangan Allah juga zikrullah ya. Jadi zikrullah ini sangat-sangat luas maknanya ya. Yang paling utama zikrullah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Fadilah yang selanjutnya adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 198 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram wadhkuruhu kama hadakum. Maksudnya lalu apabila kamu turun dari padang Arafah ya, menuju ke Muzdalifah, ini dalam rangka haji ya. Fadhkurullaha indal masyaril haram, maka berzikirlah menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan doa, talbiyah dan tasbih ya. Jadi orang-orang itu setelah selesai dari padang Arafah menuju Muzdalifah banyak berzikir di sana ya. Apakah berdoa, bertalbiyah, tasbih, baca Quran ya, apa saja pokoknya berzikir, zikrullah ya. Di Masyaril Haram. Masyaril Haram ini di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadamu. Jadi Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya bahwa berzikir mengingat Allah di Al-Masyaril Haram ini adalah dengan sholat, berdoa, pujian, ya, mentaati perintah Allah dan bersyukur atas nikmat dan taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang berkaitan dengan haji ya. Tapi di luar haji boleh saja kita berzikir mengingat Allah ya. Fadilah yang selanjutnya adalah berzikir mengingat Allah ini adalah perkara paling agung. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-29 ya. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala dzikrullahi akbar ya. Maksudnya dan sungguhnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara paling besar faedah dan kesannya ya. Sekali lagi Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya bahwa ulama tafsir berbeda pendapat mengenai pentakwilan ayat ini ya. Sebagian dari mereka mengatakan maknanya adalah makna waladzikrul akbar itu adalah sungguhnya sebutan dan ingatan Allah itu ya, terhadap kamu sekalian lebih utama daripada sebutan dan ingatan kamu sekalian terhadap Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah itu lebih mengingat kita gitu ya.
Jadi sebutan dan ingat Allah itu kepada kita itu lebih besar daripada ingatan dan sebutan kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang berpendapat dengan pentakwilan ini adalah Ibnu Abbas, Ikrimah, Atiyah, Mujahid, Salman, Abu Qurrah dan Syu'bah. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Rubaiyah dari Abdullah bin Rubaiyah, beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, apakah kamu tahu makna firman Allah wala dzikrul akbar? Kemudian Abdullah bin Rubaiyah mengatakan, aku menjawab iya. Ibnu Abbas mengatakan, apa maknanya? Lalu Abdullah bin Rubaiyah mengatakan, aku menjawab tasbih, tahmid, takbir ya dalam sholat, membaca Al-Quran dan seumpama demikian. Ibnu Abbas mengatakan, sungguh kamu benar-benar mengatakan perkataan yang hebat, tapi maknanya bukanlah seperti demikian ya. Tetapi maknanya adalah bahwasannya sebutan dan ingatan Allah terhadap kamu pada apa-apa yang Allah perintahkan atau Allah larang, apabila kamu mengingatnya adalah lebih agung daripada sebutan dan ingatan kamu terhadap Allah. Ini makna yang pertama ya. Makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah makna wala dzikrul akbar itu sungguh sebutan dan ingatan kamu sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah lebih utama dari segala sesuatu. Ya. Di antara orang-orang yang berpendapat dengan pentakwilan ini adalah Salman, Ummu Darda dan Qatadah. Ya. Telah diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, sungguhnya beliau ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Wala dzikrullahi akbar. Tiada ada sesuatu yang lebih utama dari dzikrullah, ya, dzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah diriwayatkan dari Ummu Darda, sungguhnya beliau mengatakan, ya, wala dzikrul akbar ya, jika kamu sholat maka itu adalah termasuk dzikrullah, jika kamu saum maka itu termasuk dzikrullah, dan setiap amal yang kamu lakukan maka itu termasuk dzikrullah, dan setiap keburukan yang kamu jauhi maka itu adalah dzikrullah, dan paling utama perkara demikian adalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan pendapat Ummu Darda ini, dzikrullah itu sangat luas ya. Salat juga dzikrullah, saum dzikrullah, amal-amal yang diperintahkan Allah kita lakukan itu dzikrullah, larangan-larangan yang kita jauhi, larangan Allah yang kita hindari dan kita cegah itu dia dzikrullah ya. Dan paling utama dzikrullah adalah bertasbih, mensucikan Allah. Itu pendapat Ummu Darda. Kemudian pendapat yang ketiga ya, makna wala dzikrul akbar itu membawa dua makna sekaligus ya. Jadi makna yang pertama tadi, makna yang kedua tadi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bagi ayat tersebut ada dua makna. Dzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih agung ya, dari apa-apa selain dzikrullah dan sebutan dan dari apa-apa selain dzikrullah. Jadi dzikrullah ini lebih agung dari selain dzikrullah ya. Kemudian sebutan dan ingatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu sekalian lebih utama dari sebutan dan ingatan kamu sekalian terhadap Allah. Itulah makna fadilah wala dzikrullahi akbar. Fadilah yang selanjutnya adalah mendirikan sholat adalah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sholat adalah paling utama dzikrullah ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-20 surah Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis shalah lidzikri. Dan dirikanlah sholat oleh kamu sekalian untuk mengingat aku ya. Wa aqimis shalah lidzikri, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mendirikan sholat adalah bentuk paling baik dan sempurna ya bagi seorang untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan dalam sholat selain zikrullah juga termasuk membaca Al-Quran ya, dan di dalamnya juga ada doa ya, dan di dalamnya juga ada istighfar ya. Istighfar, doa dan istighfar. Istighfar ini dalam doa iftitah ya, dalam ruku ya, subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika, ada ya doa atau tasbih ruku tuh. Subhanallah bihamdihi Allahumma ighfirli. Salat adalah suatu amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba Allah di dunia dan di akhirat nanti. Karena apa? Ada beberapa perkara ya, mengapa salat itu adalah amal ibadah yang sangat penting. Ya, alasannya diantaranya adalah salat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam setelah syahadatain ya. 2 kalimat syahadah. Jadi setelah 2 kalimat syahadah adalah sholat. Juga perintah sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang diberikan kepada Rasulullah dalam malam Mi'raj untuk umatnya ya, kewajiban untuk umatnya. Kemudian berikan salat untuk mengingat Allah. Tadi sudah disebutkan dalam firman Allah surat Toha. Kemudian dengan mendirikan salat ini boleh mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian berikan salat ada perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir. Salat juga bisa membersihkan orang yang salat secara zahir dan batin dari kotoran dan dosa. Ya, sholat adalah amal ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan walaupun orang yang akan melakukannya belum mukallaf atau belum balik. Jadi sudah diperintahkan ya, umur 7 tahun diperintahkan sholat. Kemudian sholat adalah amal ibadah yang tetap mesti dilakukan walaupun sakit ya. Jadi nggak ada alasan sakit sakit gitu ya. Sakit nggak sholat, nggak ada alasan. Sakit sholat tetap ya. Kecuali sakit gila. Sakit gila boleh nggak sholat karena akalnya sudah hilang. Karena kewajiban syarat wajibnya sholat berakal ya. Muslim baligh dan berakal. Jadi selama dia muslim, selama dia sudah baligh dan dia berakal, wajib sholat walaupun dia sakit ya. Jadi tidak ada alasan aku sakit, tak ada. Kecuali sakit haid, nah boleh. Kalau laki-laki mau tidak sholat, mau adalah tidak sholat, jadilah haid gitu ya. Mana ada laki-laki tak ada haid, tetap sholat kalau sudah balik berakal ya. Kecuali hilang akal gitu, tidak wajib sholat. Kemudian sholat wajib adalah amal ibadah yang pertama sekali dihisab, sudah kita bicarakan ya. Kemudian celaka bagi orang yang sholatnya lalai dan ingin dilihat orang. Ini sholat orang-orang munafik ya. Naudzubillah, sholatnya hanya ingin dilihat orang, lalai. Lalai itu apa? Tunggu nanti sholatnya nanti. Akhirnya habis waktu gak sholat. Ya, sholat pun udah Allahu Akbar, udah masuk waktu sholat yang lain. Itu lalai namanya. Menanti, menunda-nunda. Akhirnya waktu sholat habis. Celaka orang yang sholat seperti ini ya. Kemudian orang yang tidak sholat akan masuk an-nar. Kemudian sholat adalah suatu bentuk rasa syukur seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah ya. Sebagaimana Rasulullah ya. Rasulullah ini sholat malam sangat kuat sholat malam ya. Rasulullah ini sholat malam sangat kuat sehingga kaki Rasulullah ini bengkak ya. Bengkak kakinya, dalam satu hal bengkak betisnya, jadi dari betis ke bawah itu bengkak. Dalam satu hal lain banyak kakinya itu ya, dari mata kaki ke bawah itu bengkak karena lama berdiri ya. Rasulullah sholat malamnya berdirinya lama, dalam satu rakaat itu bisa 3 surah yang panjang, bukan surah pendek, bukan surahnya kuliah kul itu, bukan kuliah al-kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bukan.
sholatnya Rasulullah ini satu rakaat itu 2 sampai 3 surat ya. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Bayangkan 300 lebih ayat ya. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Ya, ratusan ayat. Sehingga lama berdiri kakinya bengkak, kaki Rasulullah bengkak. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ya. Yaqul, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima au tantafiha qadamah fayuqalulah. Ya, kata Mughirah bin Syu'bah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam salat malam sehingga kedua kakinya itu ya dari mata kaki ke bawah itu bengkak ya, bengkak karena cairan turun ke bawah karena lama berdiri ya. Disebutkanlah perkara demikian kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat kakimu sampai bengkak ya. Ya. Terus Rasulullah bersabda, apalah aku abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur ya, pandai bersyukur. Jadi syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, itu sebagian kecil. Sebagian besar syukur itu sholat ya, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, syukurnya Rasulullah itu sholatul lail, malam, qiyamul lail. Ya. Lama. Jadi 11 rakaatnya Rasulullah itu lama, bukan 11 rakaat papu selesai gitu ya. 11 rakaat itu pada malam-malam Ramadan dan di luar malam Ramadan 11 rakaat lama ya, sehingga kaki Rasulullah itu bengkak. Ya. Dan ketika ditanya kenapa sholat sampai kaki bengkak, Rasul mengatakan, apalah aku abadan syakura ya. Apalah aku abadan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan mendirikan sholat ya, bukan yang lain. Itu bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari ya, dan Sahih Muslim ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Al-Mughirah juga mengatakan, yaqulu qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaromat qadamahu faqila lahu ghafaralahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abadan syakura. Jadi Mughirah mengatakan ya, beliau mengatakan Rasul ini bangun malam, sholat malam ya. Sholat malam sehingga kedua kaki Rasulullah ini bengkak. Qadamah ini mulai dari mata kaki ke bawah gitu ya. Dikatakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu sholat kakimu bengkak, bukannya Allah telah mengampuni dosa kamu, ghafaralaka ma taqaddama min dzambik. Bukankah Allah telah mengampuni dosa kamu ya Allah, ya Rasulullah. Dosa-dosa engkau telah diampuni Allah, dosa-dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhar, maupun dosa yang akan datang ya. Jadi belum melakukan sudah diampuni Allah, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa masih sholat malam, kakinya bengkak ya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, apalah aku abadan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur ya? Jadi Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan melakukan salat qiyamul lail sampai kaki Rasulullah itu bengkak, semata-mata untuk bersyukur kepada Allah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi pandai-pandailah kita juga bersyukur dengan mendirikan sholat wajib maupun sholat sunat ya. Sholat wajib sebagai selain kewajiban ya, juga rasa syukur. Begitu juga dengan membanyakkan sholat sunat ya. Sholat sunat ini membayangkan saja termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah dengan qiyamul lail ya.
kaki Rasulullah bengkak. Bengkak ini coba 11 rakaat bengkak berapa lama berdiri supaya kaki bengkak? Lama ya. Ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari nomor 4836 dan Sahih Muslim 2819. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.